Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Khalid Muhammad dengan NIM 231401075. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dijkstra algorithm dan A-star search algorithm. Jadi, apa itu Dijkstra algorithm? Algoritma Dijkstra ini sesuai dengan penemunya, Edsger Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem dalam sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra ini bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan tidak hingga terhadap dalam node lain yang belum terisi. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah direkam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat ini selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Keenam adalah set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah 4. Ini ada contoh gambar graf kita, yaitu ABCDEF sampai G yang ada bobot setiap garisnya. Kita mau cari jarak terdekat dari D, node awalnya, ke F, yaitu node akhirnya. Jadi, pertama kita bikin bobot dari node yang pertama itu, yaitu D, bobotnya 0, dan node lain nilainya infinite. Jadi, dari node awal D, kita akan melanjutkan ke anak-anaknya, yaitu ke A dan ke E, dan memasukkan bobot garis ke dalam node tersebut. Jadi untuk node A kita masukkan bobotnya 4 dan node E kita masukkan bobotnya 2. Selanjutnya kita akan memilih dengan node yang bobotnya lebih rendah yaitu 2 dan akan melakukan langkah-langkah seperti tadi. Jadi yang pertama untuk A, karena bobot garis sama dengan 4 dari E ke A dan ditambah dengan bobot nilai nodenya sendiri, yaitu jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka 6 karena lebih besar dari 4 tidak akan disimpan. Node bobot yang sebelumnya yaitu 4 yang akan disimpan. Selanjutnya ke node C. C bobot garisnya 4 dan E bobotnya 2, maka node C sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6. Yang node G juga seperti itu dengan bobot garis 5 dan bobot node 2 ditambahkan menjadi 7. Selanjutnya node ini akan melanjutkan dengan bobot node paling rendah yaitu 4. Dari 4 node A hanya memiliki satu jalur yaitu C dengan bobot garis 3 dan bobot nilai A-nya 4. Maka jadi C-nya itu menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Tapi 7 ini lebih besar dari bobot yang sudah kita hitung sebelumnya, maka dilewati dan nilai C tetap jadi 6. Selanjutnya akan melanjutkan dengan node yang paling kecil yaitu 6. Node 6 ini tersambung ke F, B, dan G. Node yang C ini akan melihat dengan semua nodenya selanjutnya. Yang pertama kita lihat ke F, dari C ke F dengan nilai bobot C 6 dan nilai garisnya 5.
ditambah menjadikan 11, node B dengan node C-nya 6 tambah node garisnya 2 menjadi 8, dan node G dengan nilai garisnya 5 dan node C-nya 6 jika ditambah menjadi 11 karena lebih besar tidak disimpan. Dan selanjutnya kita mulai lagi dari node G, hanya memiliki satu jalur. Dari G ke F ini memiliki nilai bobot garis 5 dan nilai bobot G-nya ini 7. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 12, karena lebih besar tidak disimpan. Selanjutnya dari node B itu 8 dan nilai bobot garisnya 2. Nilainya sebelumnya tadi adalah nilai bobot F ini sebelumnya 11, sekarang berubah menjadi 10 karena B ditambah dengan bobot garisnya yaitu 10, lebih kecil dari 11. Maka sudah dapat akhirnya dari dari D sampai ke F, nilai bobotnya yang tersingkat shortest path-nya adalah 10. Selanjutnya adalah A-star search algorithm. Algoritma A-star ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan titik akhir. Algoritma ini sering digunakan untuk penjelajahan peta guna menemukan jalur terpendek yang akan diambil. A-star awalnya dirancang sebagai masalah penjelajahan graf atau graph traversal untuk membantu robot agar dapat menemukan arahnya sendiri. A-star ini saat ini masih tetap menjadi algoritma yang sangat populer untuk graph traversal. Algoritma A-star mencari jalur yang lebih pendek terlebih dahulu, sehingga menjadikannya algoritma yang optimal dan lengkap. Algoritma yang optimal akan menemukan hasil yang paling murah dalam hal biaya untuk suatu masalah, sedangkan algoritma yang lengkap menemukan semua hasil yang mungkin dari suatu masalah. Aspek lain yang membuat A-star begitu powerful adalah penggunaan graf berbobot dalam penerapannya. Graf berbobot menggunakan angka untuk mewakili biaya pengambilan setiap jalur atau tindakan. Ini berarti bahwa algoritma dapat mengambil jalur dengan biaya paling sedikit dan menemukan rute terbaik dari segi jarak dan waktu. Adapun kelemahan utama dari algoritma ini adalah kompleksitas ruang dan waktunya. Algoritma A-star membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan semua kemungkinan jalur dan banyak waktu untuk menemukannya. Algoritma A-star ini diimplementasikan dengan cara yang mirip dengan algoritma Dijkstra. Diberikan sebuah graf berbobot dengan bobot sisi non-negatif untuk menemukan jalur berbiaya terendah dari simpul awal S ke simpul tujuan G. Dua list digunakan. Yang pertama, open list diimplementasikan sebagai jalur antrian prioritas yang menyimpan simpul berikutnya yang akan dieksplorasi. Karena ini adalah sebuah antrian prioritas, kandidat node yang paling menjanjikan atau node yang nilai terendah dari fungsi evaluasi selalu berada di atas. Awalnya satu-satunya node dalam daftar ini adalah node awal S. Closed list. Dan yang kedua adalah closed list yang menyimpan node-node yang telah dievaluasi. Ketika sebuah node berada di dalam daftar tertutup, itu berarti jalur yang biaya terendah ke node tersebut telah ditemukan. Diberikan contoh, kita ada satu graf berarah dengan S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, H, I, J, K. Fungsi A-star ini adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Fn adalah biaya estimasi terendah, Gn biaya dari node awal ke node n, dan Hn perkiraan biaya dari node n ke node akhir. Dalam gambar graf ini, angka yang ditanda kurungin ini adalah estimasi Fn dari graf ini, dari node tersebut. Jadi langkah pertama akan mulai dari S. Dengan mulai dari S, kita lihat cabang-cabangnya A, B, C. Karena S ini adalah node awal, maka dia langsung masuk ke closed list, dan node open listnya kita masukkan node-node cabangnya. Dengan A nilainya 12, B nilainya 16, C nilainya 16. Kita lihat karena dapat nilai costnya itu kita lihat dari A sama dengan 8 dan garisnya sama dengan 4. Maka total node F-nya sama dengan Fn-nya sama dengan 12, sama dengan B yaitu 6 tambah 10 dan C 11 tambah 5.
Karena priority queue-nya selanjutnya yang paling atas adalah A, maka kita mengeksplor node A. Node A memiliki anak B dan D. Jadi kita update lagi open list tadi, dapat yang paling atas adalah D dengan cost 14. Kita akan explore dia dan dapatkan cost dari node tersebut dan masukkan node A dan D tadi ke dalam close list karena sudah dapat jalur terpendek. Kita lihat lagi open listnya, yaitu selanjutnya adalah F. Kita explore F. Nah, di sini kita sudah dapat hasil akhir dari node tersebut. Bukan hasil akhir, dapat tujuan dari pencarian graf tadi, yaitu G. Jadi kita sudah sudah menemukan G, tapi kita belum mengeksplor jalan-jalan lain yang mungkin dapat menjadi lebih singkat. Jadi kita akan lanjut dengan open list selanjutnya, yaitu B dengan bobot 16. Kita explore, dia akan menemukan D. Karena D sudah ada dalam close list tadi, maka search-nya akan berhenti di bagian itu, dan B akan masuk ke dalam close list juga selanjutnya. Selanjutnya kita cari C dengan cost 16, yaitu kita explore memiliki D, E, dan F. Masukkan C tadi ke dalam close list. Selanjutnya dari dalam node cost tadi, selanjutnya adalah node B. Tapi B sudah ada dalam close list, jadi kita lewatkan. Selanjutnya adalah node G, costnya 23. Tapi karena G ini sudah tujuan kita, maka sudah dapat jalur paling pendek dalam graf kita, yaitu dari S ke A, ke D, ke F, dan ke G. Dan masukkan G ini ke dalam close list. Begitulah A-star search ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.